Dewa di bidang apa nih Pak? Sebagai dosen di bidang apa nih? Biar teman-teman kenal nih. Kan banyak yang Ya, belum kenal nih Pak Dewa nih. ya, sedikit ya. Kalau saya kesibukan sehari-hari lah mengajar ya di salah satu Hmm. kampus di dasar. Saya mengajar di sosial lah, Hmm. sospol, Ya. sospol di apa yang saya pegang, Hmm. termasuk tentang kebijakan publik dan sebagainya, dan sebagainya, tentang pemerintahan dan sebagainya di Hmm. situ. Jadi Ya, ya, lebih ya. penting, lebih kepada bagaimana tentang kebijakan-kebijakan tentang berbagai hal yang Oke. diajarkan kepada mahasiswa seperti itu. Hmm. Ya, ya, ya. Mahasiswanya S1 ya Pak ya? Mahasiswanya ya? Ya, S1, Hmm. S1. Ada Itu mahasiswa S2 juga Pak? Ada S2 juga? uh, nggak ada, cuma S1 aja. S1 aja ya. S1. Oke, oke, oke. Ya, ya. Ya. Nah, terus ngomong-ngomong gimana nih Pak Dewa? Maksudnya kegiatan membagi antara di kampus dengan di AWM ini gimana ceritanya nih? Membaginya ini gimana nih? Kok bisa ada di AWM gitu loh Pak Dewa? Ini sebetulnya kalau ini ceritanya cerita panjang ya sebetulnya. Ya, ya, ya. Jadi pertama-tama dulu apa dikenalkan sama teman ya waktu Hmm. pertama AWM masuk Bali tahun 2022 atau 2023 nggak tahu udah lupa saya. Hmm. Ya. Eh, ada pertemuan saya diajak sama teman sesama dosen juga di situ, Oh, termasuk oke. juga kenal sama Bu Ratu dan sebagainya kan kenal di sana. Hmm. Jadi saya mengikuti apa acara itu, Hmm. ada beberapa narasumber pusat juga termasuk Hmm. mungkin Pak Di Jongsan juga hadir barangkali waktu itu Hmm. Pak saya di situ ya. Jadi Ya. saya apa dengarkan secara sama apa sih sesungguhnya itu. Hmm. Saya ingin tahu, saya hadir di sana. Ya, Jadi ya. ketika saya dengarkan paparan-paparan dari narasumber, ternyata eh, apa Hmm. ada ketertarikan saya Ya, ya. bicara karena memang Hmm. saya merasakan bahwa oh ini loh yang dibutuhkan nanti Hmm. Bali ke depan gitu. Ya, ya. Situasi tentang apa pertanian di Bali seperti itu. Hmm. Persoalan Hmm. masalah-masalah yang Bali berkaitan terutama masalah pupuk itu, masalah tentang kesehatan produk pangan Hmm. dan sebagainya. Ya. Saya lihat dari situ. Maka saya Hmm. mencoba secara pelan mengikuti Ya. mengikuti perkembangan, kemudian pertemuan dan sebagainya. Hmm. Sehingga pastinya bahwa Ya. AWM melalui produknya itu luar biasa. Sampai saat ini saya Hmm. juga rasakan secara pribadi ya luar biasa Ya. di situ karena melalui informasi itu, melalui Ya. edukasi itu saya mencoba Hmm. melakukan yang terbaik Ya. sebagai pembuktian kan, pembuktian diri dulu. Saya Ya. Ya. mencoba, ternyata biasa. Nah, ketika saya Hmm. kembangkan ke masyarakat Hmm. dan juga mereka mau mencoba, akhirnya juga mereka merasakan. Ya. Sehingga kita tahu Oke, oke. sekarang di Bali udah berkembang luar biasa di Bali seperti itu aja. Gitu. Ya, ya. Jadi artinya kan memang kalau kita bisa katakan Pak Dewa ini sudah cukup lama lah ya. Kalau bisa dikatakan udah lebih dari 2 tahun lah ya berkecimpung di AWM ya Pak Dewa ya. Ya, Nah, jadi ya betul. kalau kita lihat repeat order yang terjadi itu selama ini kebanyakan di bidang apa itu Pak? Dan di tanaman apa itu Pak kalau di Bali itu Pak? Kalau di Bali ya, ini variasi. Ya. Hmm. Jadi bicara aspek tanaman mereka dari masing-masing apa masyarakat yang mencoba, Hmm. ya kemungkinan semuanya bisa. Cuman yang Hmm. dinominasi yang sekarang yang kekinian ini, Hmm. karena kita tahu petani itu kan kalau ada namanya isu tentang eh, sesuatu produk yang Hmm. dianggap memiliki ekonomi tinggi, dan Iya. dia ke situ dia mencoba menanam yang produk itu. Misalkan Oh. sekarang Ah. kayak durian, musangking, gitu. Itu dia Hmm. sekarang menjadi apa ngetren di Bali. Hmm. Sehingga mereka tuh Oh. rame-rame juga mencoba menggunakan pupuk itu gitu loh. Oh, Gitu. sekarang Dan sudah Di Bali ada durian musangking juga ya? Saya baru dengar malah Pak Dewa. udah mulai ada mulai belajar berbuah dan sebagainya, udah mulai ya. Termasuk Oh, breakthrough itu oke. udah dicoba di Bali ditanam dan sebagainya. Apa namanya durian kanis sudah lama ya itu. Jadi Hmm. dia mencoba menggunakan Hmm. pupuk yang dari Pornas Ya. itu. Jadi Oke. bahkan hari ini ya bulan-bulan itu bahkan eh, karena musim hujan banyak dari mereka tuh menganggap bahwa Hmm. duriannya tidak berhasil karena ada yang busuk apa dan sebagainya. Utama Oh, yang durian-durian apa lokal itu. Nah, tapi ya. berbeda dengan durian yang memang mereka Hmm. menjadi atensi terutama durian sisa seperti tadi itu memiliki ekonomi tinggi itu namanya musangking kan ini Hmm. tidak bagus itu. Hmm. Jadi tingkat rontok apa dan sebagainya kalau dibandingkan dengan durian lokal jauh dia lebih terjaga Hmm. Ya, ya. seperti itu. Artinya dari segi bibit ya Pak Dewa ya. Ya, betul. Hmm. Seperti itu. Tapi ngomong-ngomong sudah ada yang pakai Pornas belum Pak? Yang musangking? Oh, pakai. Saya termasuk saya punya di Singaraja di kampung. Saya tanam tabrek itu Oh. pakai itu juga.
Oh, oke, gitu. oke, oke. Pak Dewo ada usia berapa Iya. tahun tuh Pak? Durian Musangking ya? Kalau saya punya yang di Singaraja ya tuh ada yang 2 tahun, ada 1,5. 2 tahun ya. Berarti memang belum berbuah ya Termasuk Pak ya? teman-teman saya juga Hmm. belum. Teman saya juga punya komunitas yang mereka coba lah durian tani itu Ya. yang sudah apa berbuah dicoba beralih menggunakan Hmm. dengan Pornas. Masa katakan Hmm. tadi itu kalau musim hujan tuh kebanyakan duriannya kebanyak curah hujannya otomatis kebanyakan rontok. Tapi Oh. mereka Hmm. menggunakan itu bisa Hmm. meminimalisir Hmm. rontok buah itu gitu. Sorry, maksudnya menggunakan Dibandingkan ini dengan tuh durian-durian menggunakan, lokal sama maksudnya menggunakan Pornas nih Pak Dewo, maksud Pak Dewo ini iya, menggunakan ya Pornas ya? Pornas dipakai. Oh, oke, oke. Itu. Hmm. Itu kan banyak durian-duriannya busuk karena Hmm. ada sejenis hama di situ, Iya, sejenis iya, kayak iya. ulat itu dan sebagainya. Tapi mereka Hmm. menggunakan koordinasi itu sudah luar Iya. biasa gitu, bisa menanggulangi kerontokan dan kerugian itu seperti itu. Oke, Bahkan oke. kita tahu sekarang semakin sedikit produktivitas durian itu semakin naik harganya gitu. Jadi mereka yang Ah, menggunakan koordinasi itu menjadi apa iya. limpahan rezeki gitu, karena hanya dia bisa Oke. bertahan. Jadi harganya menjadi sangat mahal ini ya Pak Dewo ya, karena Iya, banyak yang iya, gagal panen gitu ya. betul. Mm-mm, Hmm. betul. Ya, 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 oke, oke. Nah, memang sekarang kalau kita lihat lah ya, memang kalau dari segi produk kan istilahnya sudah banyak terbukti lah di Bali gitu ya. Nah, kalau menurut Pak Dewo nih, Pak Dewo ini Ya, kan setiap hari kan ketemunya itu adalah mahasiswa kan gitu ya, mahasiswa. Jadi artinya kalau kita lihat memang ya, kebanyakan mahasiswa itu kan memang pasti pola pikirnya adalah bekerja, dan bekerjanya itu pasti belum ada yang mengarah ke dunia pertanian, perikanan, peternakan, kayak gitu-gitu pasti jauh dari pikiran mereka gitu Pak Dewo, ya kan? iya, Nah betul. ini menurut Pak Dewo gimana? Menurut Pak Dewo sebagai seorang dosen ini sebenarnya apa yang harus dilakukan gitu Pak Dewo? Memang gini, kebanyakan ketika saya sisipi beberapa mata kuliah saya ajarkan, di situ saya sisipi tentang ketahanan pangan itu. Ya. Saya sisipi di situ, jadi saya arahkan ke masalah pertanian. Hmm. Maka bagi mereka, terutama teman-teman yang dari timur itu, teman-teman dari timur kebanyakan mahasiswa juga dari timur, dari Sumba Barat, Hmm. kemudian dari Manggarai dan sebagainya. Mereka rata-rata adalah dari petani, orang tuanya dan sebagainya. Oh, berarti orang Makanya tuanya saya memang sengaja, petani ya? eh, Ya, iya, ya, saya menyampaikan isu tentang itu. Nah, oke. bagaimana kita mengangkat selama ini dianggap petani itulah pertama, menurut, Hmm. menurut mereka ya saya tanya, bagaimana Hmm. kesan petani di daerah Anda yang bersangkutan gitu. Kesannya ada satu, Hmm. daki, Ya, miskin, kesannya begitu. Rata-rata kayak di Bali juga sama. Yang ya, masa dulu masih muda jadi petani nggak laku, Pak Jun. Kalau kita hmm. berbicara masalah petani. Ya, Karena ya. memang konotasi itu. Tetapi ketika saya sampaikan, nah bagaimana caranya mengangkat derajat petani biar keluar atau dihilang marginalisasi petani, balik kata orang Hmm. tadi, Hmm. bisa berangkat menjadi petani yang modern. Hmm. Nah, caranya gimana? Kita tahu sekarang secara teknologi udah maju, tidak lagi dengan Hmm. yang pakai tradisional, tidak lagi dengan membajak dan sebagainya, sudah ada namanya traktor dan sebagainya. Hmm. Apakah dengan menggunakan alat modern itu Hmm. sudah jamin akan hasilnya bagus? Ya. Pertanyaan seperti itu. Hmm. Pertanyaan yang mendasar, Hmm. apakah Ya. tidak ada pendukung yang lain ketika berusaha Hmm. untuk meningkatkan hasil pertanian? Karena mereka jawabannya apa? Ada apa masalah pupuk, Pak? Kita di timur, kami di timur di situ luar biasa persoalan masalah pupuk. Ini yang Hmm. menjadi kendala. Memang Ya. dari sisi peralatan, sarana prasarana kami dapat sama kayak daerah lain, traktor, Hmm. apa dan sebagainya, dan sebagainya. Bahkan Hmm. kami juga punya namanya penyuluh pertanian ada. Cuman yang Hmm. jadi masalah ada namanya pupuk. Nah ini apa benang merahnya saya ketahuan ternyata dari pupuk. Hmm. Jadi Saya maksudnya sisipin pupuk itu, lagi. sorry Pak Dio, maksud saya pupuk itu berarti memang mereka nggak sampai ke sana gitu ya, artinya ya? Atau karena Ya masalah selama ini belum transportasi, masalahnya transportasi ya? transportasi, Hmm. kemudian yang mereka dapatkan rata-rata masalah pupuk subsidi kan. Hmm. Memang dia ada mereka mendapat subsidi tapi tidak memenuhi sesuai dengan kebutuhan. Akhirnya Hmm. saya sampaikan. Sekarang ada solusi nih. Saya sampaikan tuh yang tadi Hmm. tentang pupuk koordinasi itu sendiri. Bahkan mereka membuat komunitas. Hmm. Di kampus kami itu udah mereka membuat komunitas. Hmm. Diskusi dan sebagainya, apa dan sebagainya itu. Bahkan mereka meminta mengembangkan di daerahnya. Bahkan Hmm. kemarin pas liburan, kan habis Hmm. ujian UAS itu, saya kasih. Ya. Jadi mereka mencoba menyampaikan, Hmm. menginformasikan apa yang mereka dapatkan Hmm. di Bali dari saya itu sendiri. Mereka sampaikan di situ. Seperti itu. Hmm. Karena kita tahu ya petani kalau dia tidak lakukan sendiri, Hmm. belum yakin.
untuk Ya, ya. meyakinkan mereka. Hmm. Jadi kita perlu, namanya kalau kita Hmm. berperang harus ada pelurunya kan begitu. Iya, iya. Nah, itu saya kasih mereka. Iya, iya. Makanya dia datang, saya minta reportnya seperti apa. Walaupun Hmm. dari sisi waktu kan agak singkat, tapi Hmm. minimal kalau memang tersentuh dengan pupuk Pornas, otomatis ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang berbeda dengan pupuk yang sebelumnya. Ini saya menunggu report mereka karena belum datang dia. Seperti itu Ya, aja. ya. Nah, sekarang Gitu. kalau dari apa pengamatan Pak Dewo selama ini, Pak, kalau kita bicara daerah seperti Kalimantan misalnya, itu kan tanah itu kan berlimpah istilahnya kan banyak gitu loh. Cuma kan Ya, tidak semua orang kuat untuk mengolah lahan itu kan. Nah, sekarang kalau kita bicara Bali, terus NTB, NTT ini kan kurang lebih hampir sama sebenarnya. Artinya hampir samanya itu adalah adanya keterbatasan lahan kan Pak Dewo di situ kan. Nah, kalau dari apa yang ya. Pak Dewo lihat dari banyak mahasiswa ini, mereka kalau lahan masalah nggak Pak? Artinya mereka punya keterbatasan nggak dari sisi lahan? Kalau dari teman-teman timur itu masalah lahan ya lumayan banyak dia punya. Banyak ya. Lumayan Oke. banyak rata-rata dari masing-masing kakak itu dia memiliki lahan. Hmm. Cuma kembali mereka untuk meningkatkan produktivitas itu yang menjadi kendala salah satu yang pupuk tadi di situ. Ya, ya, ya. Dan Oke. mereka juga kepingin memiliki produk pangan yang sehat begitu. Jangan Hmm. sampai semuanya pupuknya ada kimia, kimia dan kimia. Ya, ya. Mereka juga kepingin Hmm. dapatkan pangan yang sehat dan layak untuk dikonsumsi seperti itu. Itu Oke. bagi. Nah, kalau peternakan Pak Dewo, apakah Pak Dewo sudah mulai melirik ke arah peternakan? Maksud saya, mereka yang di NTT itu mereka belum terpikir ya ke arah peternakan ya? Atau gimana? Ya, karena kapan hari kami sempat juga sampaikan bahwa pupuk ini adalah multifungsi. Hmm. Multifungsi kan tidak hanya untuk pertanian. Iya, Jadi iya. juga bisa untuk peternakan, dan sebagainya. Bahkan mereka rata-rata pelihara ayam dan bebek di Hmm. kampungnya dari sana. Iya. Makanya dia mengharapkan kalau misalkan Pak ada waktu nanti kalau pas libur, ayo Pak Hmm. datang ke kampung kami. Iya. Saya akan kumpulkan petani-petani dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang pupuk ini Pak, dia bilang gitu. Hmm. Karena kalau bagi kami di kampung itu kalau udah ada namanya masyarakat siapapun dari manapun mereka Hmm. memberikan suatu motivasi atau dorongan dengan produk Hmm. tertentu tentang pertanian, luar Hmm. biasa responnya Pak Dewa. Silakan nanti kami tunggu dia bilang begitu. Nah ini Hmm. makanya kami belum sempat diskusi sama Bu Ratu. Misalkan kami Hmm. seperti apa nanti Iya. teknis kalau memungkinkan luar biasa potensinya di situ pengembangannya luar biasa Pak Jun. Hmm. Ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Nah, jadi memang kan kalau kita bicara produk ini udah Pak Dewo udah paham betul lah mengenai produk kan ya. Ya, Artinya udah di sana testimoni juga udah banyak kan. Cuma sekarang kan ya, tugas besar kita sama-sama ini adalah bagaimana memberdayakan anak-anak muda terutama ini kan Pak Dewo ya, anak-anak muda ya, di Indonesia gitu ya dan di ya, Indonesia itu untuk bisa apa namanya betul-betul memanfaatkan bisnis kan gitu bisnis AWM ini bersama dengan produk Pornas kan begitu kan. ya. Itu aja tugas-tugas kita sekarang kan itu kan Pak Dewo ya, betul ya. Kalau di Ya, Bali saya gimana punya Pak? Kalau di posisi Bali begini gimana Pak Pak? Jun. Strategi Bapak di Saya Bali kepingin gimana? Kalau di mencetak Bali? petani milenial. Nah, gimana? Petani milenial itu gimana maksudnya nih Pak Dewo? Gimana Pak Jun? Kurang jelas? Ya, tadi yang masalah petani milenial itu gimana Seperti Pak? ini. Karena Hmm. kita tahu ya, di mana-mana mungkin daerah itu pasti mengalami masalah tentang regenerasi petani. Ya, ya. Ini mengalami di mana termasuk kita di Bali, apalagi di Bali jujur dikatakan apa industri pariwisata itu yang menyebabkan mereka Hmm. petani itu masih kesulitan Ya. Halo Pak Dewo? Putus Pak Dewo? untuk mencetak namanya Hmm. generasi apa penerima. Ya, halo, Ya, udah. Ya, Pak. dengar Pak? Lanjut Halo. Pak. Udah Pak. Udah, Pak. Ah. Ya. Nah ini yang jadi Hmm. masalah. Terus terang saya sendiri juga memiliki tanggung jawab moral Hmm. ya sebagai seorang akademisi, bagaimana jangan sampai pertanian itu hilang. Hmm. Apalagi ada namanya di Bali itu organisasi tradisional yang disebut dengan Suba itu. Hmm. Jadi kuncinya di sana kalau di pertanian basah. Hmm. Nah pertanian organisasi Suba ini yang sifatnya otonom, Ya, dia ya. hanya bisa berkembang melalui organisasinya. Nah, Hmm. disinilah kadang-kadang kami menyuarakan juga di beberapa kegiatan untuk Hmm. bagaimana pemerintah itu tetap memperhatikan bagaimana organisasi yang disebut Suba itu bisa tetap eksis. Hmm. Ini yang kami sering suarakan. Hmm. Kenapa? Karena Suba itu sampai tergilas, Hmm. pertanian biasa tidak ada artinya, Hmm. ya kan? Ya. Apalagi petaninya. Contoh misalkan, di Bali kita tahu pembangunan pariwisata, hotel, akomodasi dan sebagainya itu terlalu masif, terlalu banyak Hmm. banget. Hmm. Sementara kalau di organisasi di Bali yang disebut Suba itu dia melakukan tentang irigasi. Hmm. Ya. Nah, kalau irigasi terganggu, apalagi di hulu kan, Hmm. terganggu bagaimana bisa menyuplai air ke daerah pertanian.
Nah, ini kadang-kadang yang menjadi persoalan, menjadi apa dilema dari petani itu. Ingin bertahan, petani itu bisa, pertanian bisa eksis, di sisi lain irigasi terganggu. Nah, ini Hmm. sering kadang-kadang menyampaikan kepada pemerintah, tolong deh organisasi Subak ini yang notabene-nya menjadi Hmm. denyutnya di pertanian di Bali dan sekaligus sebagai objek pariwisata biar Hmm. tetap eksis, jangan sampai pariwisata Hmm. ditonjolkan sementara namanya simbiosis mutualisme, Hmm. petaninya bisa tetap eksis, Ya. sawahnya tidak bisa terjaga, pariwisatanya bisa juga berkembang. Nah, Ya. ini yang menjadi masalah. Hmm. Hmm. Saya dengar di sana Nah, sekarang kan pembangunan hotel katanya udah di stop ya Pak Dewo ya untuk di 2026 ini ya. Saya dengar dari kebijakan pemerintah ya. Pembangunan hotel itu baru. sebetulnya wacana klasik. Itu wacana klasik dari dulu udah Oh begitu. gitu Setiap ya. ada Itu masalah wajib klasik ya. begini, begini, begini. Tapi Ya. faktanya, coba lihat, ya Hmm. kan? Itu yang terjadi. Hmm. Tindak ke konkretnya ini karena gimana saya bilang? Karena mereka memiliki kuasa kan. Kita tetap Hmm. bersuara dan sebagainya. Ya. Nah, inilah kadang menjadi sebuah kesedihan dan kekhawatiran kita. Sampai Hmm. kapan organisasi Subak itu bertahan di Bali? Makanya banyak sekarang Hmm. penggiat-penggiat medsos itu menyuarakan. Hmm. Banyak teman-teman yang penggiat-penggiat lingkungan terutama itu tentang pertanian apa dan Hmm. sebagainya. Semakin banyak mereka sekarang yang hadir untuk menyuarakan, maka saya senang. Inilah Hmm. salah satu corong Hmm. yang bisa menyampaikan apa sesungguhnya yang terjadi begitu. Hmm. Yang selama ini kan abu-abu. Setelah Hmm. masalah muncul baru muncul pemerintah. Oh begini begini Hmm. lah ini. Nah, sebab Ya. saya mendorong, ayo youtuber-youtuber yang lain bergerak deh untuk tentang lingkungan, untuk pertanian, Ya. perkebunan, pada mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, ini kita yang Ya. dorong. Sebagai Oke, oke. Nah, Pak Dewo ini kan kalau bisa dikatakan bentuk kan, proteksi. ya. Halo Pak Dewo. Ya, Ya, Pak Dewo ini kan kalau bisa dikatakan kan kalangan ya, ya. akademisi kan. Kalangan akademisi ini kan kalau bisa dikatakan sebenarnya kan kalau bicara ke pemerintah itu sebenarnya kan lebih didengar gitu loh Pak, dibandingkan dengan kalangan pengusaha misalnya ya kan. Karena Ya. bagaimanapun kan pengusaha kan pasti Mm-mm. punya kepentingan gitu loh Pak Dewo ya. Tapi kalau kalangan akademisi kan pasti Betul, melihat betul, itu ya. lebih dari sudut pandang yang jauh lebih besar lah ya. Artinya kepentingannya tidak melulu kepentingan pribadi atau kelompok gitu ya. Nah, Ya. menurut Pak Dewo nih Pak, ini kan kita bicara sekarang Bali ini kan sebenarnya sudah ada yang namanya aturan gubernur mengenai organik itu ada ya kan. Kemudian produk kita juga di Bali udah banyak bukti dan testimoninya banyak gitu kan. Nah, kalau menurut Pak Dewo, apakah teman-teman di sana pernah coba untuk melakukan Ya. negosiasi atau kerjasama dengan pemerintah gitu kan? Dan sebenarnya kesulitannya di mana sih Pak? Kok pemerintah kita itu kelihatannya itu agak susah sekali menerapkan organik itu Pak? Menurut Pak Dewo gimana sih Pak? Begini, Hmm. kembali lagi, eh, ya tahu sendiri lah. Kalau namanya, kalau kita ngomong bisnis to bisnis kan enak ya. Biasanya kan begitu Hmm. sih jalan itu bisnis to bisnis. Tapi Ya. kalau politik anukan ke bisnis, Hmm. ini beda lagi. Agak Hmm. susah kita. Karena Hmm. mereka ada kepentingan di sana. Kalau saya Ya. seorang kompetisi, jujur terus terang, kalau bisa dua-duanya jalan ini bagus. Hmm. Beriringan dan sebagainya kan. Itu Ya. apa namanya, kita bilang namanya simbiosis mutualisme. Tidak salah lah mereka untuk mendapatkan apa yang jelas Hmm. adalah apa yang menjadi kepentingan masyarakat itu terpenuhi. Di Hmm. luar itu seserah seperti apa. Justru kita mendorong yang itu. Maka saya Hmm. katakan, kalau di birokrasi itu ada namanya unsur ya ada kata kutip bisnis apa tidak masalah. Yang Hmm. jelas jangan disalahgunakan kewenangan itu. Maka buatlah kebijakan yang pro kepada masyarakat, Hmm. terutama petani itu sendiri. Yang masih kadang-kadang setengah hati. Karena Hmm. kita tahu sendiri kalau namanya pupuk organik itu prosesnya kembali benar kayak Ya. Pak Ijung tadi itu memang benar begitu. Hmm. Kita harus membuktikan dulu, harus bersuara dulu begitu. Hmm. Itu loh. Ya. Ini ibarat dengan teori pemadam ini. Ketika Hmm. terjadi pemadam, kebakaran baru datang. Ya. Ini agak sedikit beda. Ketika di sini ada namanya sesuatu yang berefek positif yang luar biasa, hadir Hmm. mereka. Hmm. Tetapi selama ini kebijakan tidak sejalan gitu. Karena Hmm. mereka menganggap ada sesuatu dan kembali politik itu kentalnya di Hmm. sana. Karena Hmm. pernah saya berdiskusi Hmm. dengan beberapa perwakilan kita ya DPR itu. Hmm. Di satu sisi yang memang mereka tuh betul-betul memperjuangkan masyarakat, mereka concern luar biasa. Mereka dorong, ayo deh kita panggil datang langsung ke Hmm. lapangan, datang ikut juga menyuarakan tentang pertanian organik. Ya. Begitu. Tetapi di sisi lain ya kembali lagi Ah. karena kepentingan.
Ini yang terjadi Hmm. tentang pertanian organik. Karena tahu sendirilah Ya. bagaimana efek produk pangan yang menggunakan pupuk non organik yang berlebihan. Hmm. Efeknya penyakit apa kita tahu sekarang seperti itu. Justru Ya. kita berangkat dari sana. Hmm. Ini pun kita dapatkan data dari masyarakat. Hmm. Hmm. Ini datanya kita dapat dari masyarakat. Kapan Ya. hari sempat saya sendiri sosialisasi di daerah Hmm. Tabanan Pancasari itu di situ. Hmm. Hmm. Sana saya hadir. Mereka itu adalah bos penyalur sayur itu. Hmm. Ada salah satu produk namanya timun ya, mentimun itu. Ada di Hmm. situ tersisa namanya dua keranjang timun itu. Saya tanya Hmm. sama ibu itu, Bu, ini kok masih tersisa, Bu? Oh, ini enggak laku, Pak, Hmm. di pasar tadi. Oh, bisa dipakai sayur dong kan, zat kimia Pak, disemprot ini, semprot itu. Terus Ah. dibawa kemana? Dibuang katanya. Artinya kan kelihatan di situ. Hmm. Ini yang Ya. terjadi, ini real fakta Pak Jun. Iya, Maka saya iya, iya. katakan ini ini momentum yang pas produk Fornas ini kalau secara masif dan juga mendapat dukungan dari pemerintah dan Hmm. stakeholder yang lain, saya kira inilah Ya. solusi yang baik. Adalah Ya. Fornas bisa menanggulangi tentang itu untuk menciptakan produk pangan yang sehat dan layak dikonsumsi oleh masyarakat. Ini yang saya dapatkan di lapangan Pak Yun. Hmm. Lalu kita ke lapangan nggak tahu, gitu loh. Ya. Orang yang nanam dia yang jual aja nggak berani makan. Hmm. Nah, bagaimana mereka yang membeli kan termasuk mereka yang meracuni masyarakat. Hmm. Ya, ya. Ini yang terjadi Pak Yun. Oke, oke. Jadi memang Gitu. di level petani pun sebenarnya mereka udah paham ya Pak ya bahwa penggunaan Iya, kimiawi itu juga membahayakan buat sayuran gitu ya atau buah-buah yang mereka konsumsi ya. iya, Jadi sebenarnya betul. ya kalau bisa dikatakan ya saya juga kan kebetulan ya, apa namanya tahulah Bali seperti apa. Memang Bali itu sebenarnya sudah sangat paham dengan organik gitu Pak Dewo ya. Nah tapi sekarang kembali Betul. lagi ini contoh nih Pak. Saya mau tanya Pak Dewo nih dari sisi kebijakan sosial politik lah ya. Kan baru-baru ini ada satu kebijakan pemerintah kita yang menggelontorkan pupuk Ya, kimia subsidi gitu loh. Nah itu dengan harga kalau nggak salah nggak sampai 100.000 satu sak gitu loh Pak Dewo, ya kan? Nah, jadi kalau menurut Pak Dewo ini gimana arah kebijakan ini gimana? Kalau menurut Pak Dewo dan di Bali gimana dampaknya? Apakah itu berjalan di Bali atau tidak dan bagaimana? Silakan Pak Dewo. ya kalau masa penggelontoran bantuan ini sebetulnya itu kan harapan dari masyarakat ya, termasuk saya juga mengapresiasi. Hmm. Tapi tentu kembali lagi kualitas pupuk itu dan kecukupan dari petani itu mendapatkan pupuk kan gitu. Apalagi ada namanya program subsidi dan sebagainya. Tapi apresiasi kepada pemerintah. Cuman kadang-kadang di sisi lain kembali lagi petani menjadi korban. Kembali Hmm. jadi korban kenapa? Ada produk pupuk itu yang palsu. Hmm. Itu termasuk saya pernah membeli pupuk itu palsu. Entah Oh. produk dari yang pemerintah, apa dari mana nggak ngerti saya di situ. Hmm. Saya pupuk yang warna merah itu, NPK Ya. kalau nggak salah itu namanya. Hmm. Saya pakai di cengkeh itu. Cengkeh Ya. kalau pupuk namanya kena air, pasti sudah cair kan. Jadi sudah Ya. menyatu dengan tanah. Ini 1 tahun ketika bersih-bersih kebun itu masih aja utuh warna Hmm. merah itu. Nah ini kita Ya. nggak tahu pupuk keluaran dari mana. Nah ini, maka saya katakan tadi Hmm. kalau memang ada pemerintah seperti itu dengan memberikan subsidi pengelontor, apalagi dengan gratis, nah justru saya itu harapkan seperti itu. Masyarakat mendapatkan Hmm. sesuatu yang betul-betul Ya. jadi harapan, gitu. Jangan sampai hanya Ya. kebijakan politik. Nah ini Ya. yang kita tidak mau seperti itu. Ya, 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 oke, oke. Oke, Pak Dewo. Jadi sekarang Pak Dewo di Bali berarti yang sudah secara pribadi membuktikan untuk di tanaman tuh apa tanaman apa aja nih Pak Dewo? Boleh ceritakan ke teman-teman ya. Jadi nanti biar teman-teman bisa langsung boleh bertanya kepada Pak Dewo karena Pak Dewo ini bukan sembarangan dosen teman-teman sekalian ya. Jadi beliau ini dosen yang turun langsung gitu loh, turun langsung membuktikan, mengamati, bahkan menganalisa gitu ya. Bahkan kalau saya nggak keliru ya, Pak Dewo ini karena beliau seorang dosen ya semua pengamatannya terhadap penggunaan Pornas itu diteliti gitu loh. Ya namanya dosen kan biasa bikin jurnal kan. Kalau nggak salah Pak Dewo ini dicatat semua itu, Ya, ya kan hasil-hasilnya itu. Nah itu kalau boleh cerita nih Pak Dewo belakangan ini lagi konsen tanaman apa aja nih Pak yang Pak Dewo lagi kerjakan lah istilahnya untuk pingin tahu hasilnya itu. Apa aja nih Pak? ya, ya. Ya kalau sekarang ini lagi persiapan pengembangan tanaman hortikultura yang saya lakukan sekarang di Seririt situ itu lumayan luas. Lagi pembersihan lahan. Saya kerjasama dengan teman. Dia teman Ya. saya juga seorang arsitek, bukan orang pertanian.
Ini aneh juga, unik ini orangnya. Ya, Dia seorang kontraktor juga, justru dia ketika saya ajak diskusi, dia tertarik. Sekarang udah ya, melakukan pembersihan pakai alat berat. Yang ada hmm, posisi lagi di daerah Seririt, ya, Singaraja di sana. Di ya, situ kalau nggak salah ada 1,5 hektar. Ini masih pembersihan dengan minggu depan kami udah mulai pembuatan bibitnya langsung di lokasi. Nah, ini ada oh, videonya semua, tapi ya, saya simpan di HP, di video pembersihannya itu ada luar biasa. Makanya ya. satu saat nanti ketika itu sudah apa terrealisasi, barangkali Hmm. kami kepingin juga mengundang manajemen pusat itu ada di situ. Nah, ini Itu sebagai tanaman apa pilot aja, Pak? proyek, Tanaman apa aja, ya. Pak? Tanaman apa aja? Tanaman apa aja? Nah, ini kami diskusi kemarin, eh, kami apa pertama cabai, kemudian jagung, jagung yang unggul itu, Ya. nah kemudian kacang tanah, Hmm. nah kemudian terong ungu, Ya, ya. terong ungu. Nah kemudian kalau cabainya itu ada kalau nggak salah 4 macam ya nanti. Kami kelompokkan di situ. Di Ya. sebagai proyek, jadi sengaja kami buat di sana untuk memancing apa reaksi dari pemerintah daerah. Karena kita Oh, tahu kapan hari itu di Singaraja pernah inflasi karena cabai, Pak. Jangan oh, jangan heran itu inflasi karena cabai. iya. Bayangkan, Maksudnya karena cabenya terus langka gitu ya? Cabenya langka ya? Cabenya langka, Pak? nah ini dasar padahal di Singaraja kan lahannya Nah, iya, 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 iya. itu sampai Oke. akad untuk apa ikut apa bertani dalam arti hortikultura Hmm. minimal untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Lebih-lebih nanti kalau memang ada Ah, produk yang lebih kan bisa dijual apa ya, dibuat ya. sebuah wadah nanti kita di situ. Ini kita Oke. sudah membuat namanya kelompok tani udah ada Pak Yun di situ tangga. Jadi biar ada Oh, perlindungan nanti dari hasil pertanian itu. ya, ya, ya. Oke. Mudah-mudahan tidak ada apa gangguan apa dan sebagainya bisa terlaksana gitu. Ya, ya. Kami doakan ya, Pak ya, bisa lancar proyeknya ya, biar bisa jadi contoh, Hmm. percontohan untuk seluruh Bali dan seluruh Indonesia ya, Pak Dewo ya. Oke. Ya. Hmm. Baik, kita lanjut ngobrolnya dengan teman-teman yang lain yang sudah ada di Zoom ya. Teman-teman silahkan kalau ada yang mau ngobrol dengan Pak Dewo atau dengan saya juga boleh, bisa dibuka mikrofonnya. Di sini ada Pak Arjun, ada Rama Wisnu, ada siapa lagi nih? Aden Minangkabau, ada Mas Adi Yulianto, ada Agus Udin, ada Anita Samarinda. Halo Anita. Terus ada Aris Kutim, Pak Aris, Mas Aris ya, ada Arka Dewi. Ada Pak Badri Miliarder. Wah, ini ada miliarder satu lagi ikut Zoom kita nih, luar biasa ya. Ada Dina, Budina ini mungkin ya, Madiun ya. Terus ada lagi Jufri Ahmad dari Batu Ampar, ada Fitri Zahra, ada Habi Ertanto, ada apa ini, Mikyu, ya, ada Mister Surasa Malang, ada Ibu Putuani Bali ya, ada R Yusuf, ada Rusnedi Edi ya, ada R Yusuf, ada Rara Samarinda dan lain sebagainya ya. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Pak Aden, ada yang mau bertanya Pak Aden? Monggo Pak Aden, dibuka mikrofonnya Pak Aden. Ya, halo. Pak Aden, dibuka mikrofonnya Pak Aden. Bisa Pak Den? Selamat malam Pak Jun. Nih dengan saya Aris Putin Pak Jun. Mohon izin mau Oh iya. bertanya nih. Bentar Mas Aris, Izin Pak dulu Aden nih. dulu. Mas Aris, Pak Aden dulu. Oh Pak Den dulu ya. Oke Pak. Oke, Silakan lanjut. Pak Den. Terima kasih Ya. Pak. Iya Pak Den. Terima kasih. Malam semuanya. Ya, malam-malam Pak Den. Ya, saya perkenalkan, saya Zul Dasri. Itu Hmm. Aden tadi itu adalah apa saya, email saya. Oh, email Jadi ya. eh, jadi saya berdinas pertama dulu di Dinas Perikanan, kemudian di Kanwil Pertanian, kemudian di Dinas Ketahanan Pangan. Ya, Sekarang ya. udah pensiun. Pensiun ya Pak. Oke. Jadi lihat perkembangan dari Bapak yang dibicarakan oleh Bapak dosen tadi, Hmm. saya sangat tertarik Hmm. karena dia melakukan penelitian. Nah, Ya. ini yang tertarik saya bikinnya kan. Terutama saya karena di ketahanan pangan itu yang perlu kita sekarang ini adalah mengenai gizi. Hmm. Bicara gizi, tentu kita masalah pangannya dulu, Pak. Ya. Pangan ini banyak terkontaminasi oleh zat kimia. Inilah yang penyebabnya salah satu yang saya temukan di Medan kemarin itu karena ada anak sekolah tingkat kelas 2 SMP, dia sanawiyah Pak kan. Itu dia datang seperti malam sekarang, malam Sabtu ini kan. Ya, Bapaknya minta izin. Anaknya tadi itu mau dia operasi usus pada hari Senin besok. Hmm. Saya minta pengertian sama dia. Bapak kenal dengan sistem akupuntur atau refleksi gitu kan. Saya cobalah obat Pak dengan cara akupuntur gitu. Alhamdulillah beliau tadi itu tidak dioperasi. Itu salah satu bentuk. Itu akibat dari
makanan anak ke sekolah tadi tidak terkontrol. Tiba di sekolah dia bukan saya menunjukkan kepada mie-nya segala macam, enggak, bukan itu Pak. Tapi dia tidak terkontrol makannya. Jadi pada prinsipnya kalau udah lapar itu harus diisi gitu kan. Makanya keluarlah seperti makan sebelum makan itu kenyang. Kan itu iming-iming ketahanan pangan Pak. Jadi ini perlu kita kembangkan di masyarakat kita. Karena makan terlalu kenyang itu tidak sehat, makan terlalu kurang pun atau apalagi terlambat gitu Pak kan, itu lebih tidak sehat lagi Pak. Untuk nutrisi itu bagi kita pengembang, terutama pemasaran di bidang pupuk gitu kan. Nama saya Pak, panggilan saya oleh Pak Ibrahim dan Pak tadi itu Pak Jul gitu kan. Untuk ini saya belum habis saya jualkan Pak, masih ada tinggal satu lagi gitu kan. Tapi dalam waktu dekat akan saya lunasi gitu kan. Dalam hal ini persaingan pupuk itu tadi itu saya sebagai aparat dari pertanian selama ini Pak, kita lihat pH-nya Pak. pH dari Pornas itu 4,1. Betul Pak. Sedangkan pH dari pupuk paten itu 5,02. Kemudian pupuk depanen itu 4,48. Jadi saya pakai pupuk Pornas. Dari sekian yang baru diresmikan pabriknya oleh Bapak Menteri Pertanian, saya ambil Pornasnya. Itu yang saya. Jadi untuk kita member, tentu kita mempergunakan sistem kombinasi dari item-item yang ada di dalam pupuk tadi itu. Itulah seperti NPK-nya. Gitu kan, berapa gitu kan, itu kan kita perlu ketahui Pak. Itu pembelajaran itu mungkin ke depan kita perlu diapakan kepada member kita kan. Dalam hal ini saya sangat kagum sekali jumpa dengan GM karena saya dulu di dinas di Kanwil Panin pernah juga mereka datang. Itu mungkin kalau ada kawan satu departemen di sini kan, saya pernah didatangi oleh mereka untuk menjualkan pupuk dia, untuk memasarkan pupuk dia di daerah Riau. Gitu Pak. Jadi dapatlah saya sebagai utusan dari kantor untuk mendampingi mereka. Karena perjalanan dinas dari seorang pegawai Pak kan itu harus ada gitu Pak. Kan ada uang lunsumnya, uang penginapannya dan uang makannya gitu kan. Jadi saya diberilah mereka gitu kan. Jadi sampailah saya ke suatu daerah namanya Pasir Pengadaian Pak. Di situ tadi itu ada sawitnya di depan rumah 2 batang itu sudah tidak berbuah, artinya tidak pernah berbuah karena jantan katanya kan. Jadi dengan pupuk yang saya bawakan tadi itu mungkin saya sebut aja namanya Pak, pupuk Pilo Pak. Jadi pupuk Pilo ini bukanlah yang kepada Bapak tadi itu akhirnya sawit tadi menjadi berbuah Pak. Jadi itulah makanya lebih menguntungkan terhadap petani yaitu pupuk organik gitu Pak. Kalau pupuk anorganik itu pada prinsipnya kalau tanahnya tadi sudah gersang, udah tidak membutuhkan lagi kimianya, itu perlu kita support dengan organiknya Pak. Oke. Pak Ibrahim, kalau boleh tanya, Bapak tadi kan sebut beberapa merek pupuk lain, terus Bapak kok bisa tahu pH-nya yang ini sekian, pH-nya itu sekian, itu Bapak apa? Bapak tes atau Bapak lihat di box ya pH itu? Bukan, saya sebagai pemasarnya dulu Pak. Iya. Oh enggak, maksudnya Bapak kok tahu pH itu karena apa? Karena ada di kemasannya ya? Iya, ada dari kemasannya. Saya pikir Bapak ngetes sendiri gitu. Enggak ya? Iya. Kalau pH bisa juga gitu. Iya. Tapi kalau pH-nya melalui tanah atau melalui air itu bisa kita uji gitu kan. Tetapi komposisi yang dari situ tadi itu kita lihat lah di situ Pak kan. Saya lebih cenderung kepada Pornas gitu kan. Bukan saya menyanyi-nyanyi depan-depan, bukan gitu Pak. Tetapi komposisi tadi itu adalah suatu bukti nyata namanya kan. Iya, itu betul. Yang saya pedomani Pak. Baik Pak Ibrahim, terima kasih. Jadi penting adalah selain memang komposisinya, yang penting memang juga bagaimana penerapannya kan gitu Pak ya. Artinya kalau cuma komposisi bagus tapi hasil aplikasinya nggak bagus kan juga percuma kan Pak Ibrahim, betul ya Pak ya? Berapa komposisinya tadi itulah yang perlu kita berikan kepada santapan rohani baik ke petani maupun kepada member kita Pak. Mungkin itu Pak. Anda kawan-kawan mungkin ada yang bertanya lagi. Baik Pak Ibrahim. Terima kasih Pak. Ya sukses Pak ya. Oke, Mas Aris, monggo Mas Aris. Mas Aris Kutim.
Mana Mas Aris nih, Mas? Monggo Mas Aris. Tadi hilang. Halo Mas Aris. Tanya, Pak Badri, monggo. Bagaimana kabar? Sehat? alhamdulillah sehat. Barusan pulang dari pelatihan di Tuban, Pak Jun. Luar Saya biasa. itu bajunya bagus sekali, Pornas ya. Ya iyalah, semuanya Pornas ini. Iya, iya, iya. Gimana Oke, ceritanya? Di Tuban pelatihan sama siapa nih, Pak Badri? Ada siapa kesana? pelatihan sama senior kita, Mas Wahyu. Oh, Mas Wahyu. Oke, oke, Ya, mantap. saya untuk mencerahkan teman-teman yang ada di Tuban. Iya, iya, iya. Ya, semangat luar biasa. Iya, iya. Monggo, Oke, Pak. saya sedikit menjawab dari Pak Zul tadi. Pak Zul itu kebetulan mitranya Pak Ibrahim. Pak Ibrahim itu mitra saya, kan gitu. Oh, oke. Oke, jadi saya menjawab tentang pH. Hmm. Jadi kalau yang kuning ini pH-nya 4,1. Betul, yang kuning. Ya. Terus yang putih ini pH-nya 8,10. Hmm. Ada di sini. Terus yang soil treatment ini pH-nya 8. Ya. Jangan ngomong 4 saja ya, karena ini produk kita ada macam-macam. Yang ini adalah 8, Pak. Jadi Ya. 8 diaplikasikan, nanti jadinya sekitar 6,5 sampai 7. Hmm. Untuk pH tanah. Ini kan Ya. sangat penting. Ya, seperti itu, Pak Jun. Jadi kita melihat pH di komposisi di kemasan Ya. itu macam, tidak hanya satu macam yang kuning, karena yang kuning 4,1. Oke. Nah, kalau pengalaman Pak Badri nih, Pak, kita bicara yang kuning nih, Pak. Kan kekhawatiran, saya tahu ada pertanyaan terbersih dari Pak Ibrahim atau Pak Zul tadi adalah, kalau yang kuning itu pH-nya 4,1, sementara kita tanaman itu kan membutuhkan pH normal kan, antara 5,5 sampai 7 kan begitu kan. Nah, sementara kalau yang kuning ini kan pH-nya 4,1 tuh, apakah ketika diberikan nanti nggak jadi, jadi pH-nya turun? Nah, itu pertanyaannya tuh, jawabannya gimana nih Pak Badri? Silakan Pak. Ya, tidak turun, Pak, karena disemprotkan di daun. Meskipun nanti dikotorkan ke tanah, tanahnya kan sudah dikasih soil treatment. Ya. Soil treatment itu pH dari soil treatment-nya saja itu kan 8. Ya. Meskipun Oke. sedikit ya nggak apa-apa, jadinya tetap 6,5. Dan sawah kemarin yang saya tanami itu sampai panen itu pH-nya sekitar 6,9. Ada videonya belum tak unggah. Sampai panen. Ya, ya, oke. Nah, jadi sedikit cerita juga Pak Badri dan teman-teman yang lain ya, bahwa kami di AWM itu Pornas ini dulu kan cuma ada satu item aja, yang kuning itu aja, ya kan? Ini kita bicara awal-awal produksi nih Pak Badri, ya kan? Jadi dulu awalnya itu ya cuma satu aja yang kuning, yang cair. Nah, itu pada waktu itu semua petani, tanaman apapun, kondisi apapun, ya cuma pakai satu doang, ya kan? Dan saya ingat sekali waktu itu di zaman 2022 ya teman-teman ya, kita itu bagi-bagi pupuk lah, deplot pupuk lah, itu ke 10 provinsi. Itu di bulan Maret sampai Agustus 2022 itu kita bagi-bagi 10.000 box Pak. Kita bagi-bagi seluruh Indonesia. Ya kan? Nah, itu saya turun langsung tuh keliling ke lihat testimoninya bagaimana gitu kan. Ternyata memang dengan waktu itu baru satu produk saja itu hasilnya udah bagus sekali gitu. Ya kan? Nah, artinya dan secara faktual ya kan itu ternyata justru bisa membuat pH menjadi normal, pH tanaman menjadi normal. Padahal pH produknya itu sendiri 4,1 tadi teman-teman udah ditunjukkan oleh Pak Badri ya. Jadi artinya begini, artinya pH produk itu tidak serta-merta membuat pH tanaman itu menjadi mengikuti seperti itu, tidak serta-merta seperti itu, ya kan? Artinya adalah pH yang dicantumkan di box itu hanya untuk mencantumkan kondisi pada saat produksi, ya kan? Karena kan yang pada saat produksi yang ada di situ yang kita masuk dalam saset, ya itulah yang ditampilkan pH sebenarnya, ya kan? Tapi tidak secara faktual membuat pH-nya menjadi turun gitu. Dan kenyataannya tidak juga seperti itu, ya kan? Dan buktinya teman-teman juga menggunakannya, apalagi yang pakai di peternakan kan ini ya. Di peternakan itu kan sangat butuh pH basah kan Pak Badri, betul ya Pak ya? Iya betul sekali. Artinya kalau misalnya yang cair ini menurunkan pH air, nah ini kan bahaya nih buat ayam, bisa cepat mati ayam, ya kan Pak Badri ya. Nah, tapi kan kenyataannya tidak, ya kan artinya kenyataannya ternyata ayam yang dikasih air minum Pornas yang kuning, wah itu hasilnya luar biasa, kan begitu kan Pak Badri ya, betul ya? Betul sekali Pak Jun. Ya. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Mas Haris nih bicara air nih, ya pH yang bagus untuk unggas khususnya ayam boiler. Terus solusi ketika air yang ada terlalu basah atau basah bagaimana? Nah, ini pertanyaannya Mas Aris ini ya kan. Nah, boleh ada yang bisa bantu jawab sebelum saya jawab? Mungkin Pak Badri bisa jawab boleh? Waduh, kalau masalah alir saya belum mempelajari itu. Belum pelajari ya. Oke, silakan teman-teman yang ada ini boleh. Pak Dewo mungkin ada jawaban Pak Dewo? Untuk masalah ini air di unggas nih Pak, ayam boiler. Ada pengalaman Pak Dewo? Terima kasih ya. Nah kebetulan
Ya, saya juga pelihara, tapi bukan jalan ayam unggas, Ayam tapi petelur. ayam apa? Ayam hias, Oh, ayam hias ya, ayam ya. Jepang itu. Ya. Dulunya saya taruh di depan pintu gerbang. Begitu masuk, Hmm. Ya. ayam Putus-putus Pak Dewo. udah ayamnya ada di situ itu, di atas ada di situ. Jadi selama ini saya bentuk apa eksperimen. Apa sih efeknya Hmm. begitu? Ternyata dia berefek terhadap bau dari kotoran ayam itu. Jadi sama sekali mereka nggak bau gitu. Apalagi saya taruh di depan pintu gitu. Di depan Hmm. rumah, begitu dibuka pintu gerbang masuk ayamnya ada di situ. Hmm. Itu sama sekali nggak ada bau sama sekali. Saya Ya, pakai itu setiap hari saya kasih minum itu. ya. Udah ada tempatnya di sana. Nah Kalau dari kemudian, kalau dari sisi keilmuan Pak Dewo, sebaiknya air yang diminumkan tuh ayam itu pH berapa sih Pak? Yang bagus Pak? nah ini kalau 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 saya sih belum pernah meneliti sejauh itu ya. Ya. Tapi yang jelas saya dapatkan efeknya seperti itu. Saya belum pernah meneliti si pH berapa begitu. Ya, kemudian Ya. atau secara dalam itu ramah burung tanpa bersentuhan dengan tanah, biasanya Ah, dia mengalami lumpuh kan? ya. Ya kan biasa kalau terpapar bersentuhan dengan tanah itu pasti lumpuh. Tapi ini enggak, dia saya kurung di atas Hmm. pakai apa sangkar dari besi itu sama sekali tidak bersentuhan dengan tanah. Ya, ya, ya. Itu saya kan burung begitu ini ayam Ah, sama sekali nggak ada namanya gangguan fisik, nala ya. lumpuh, bahkan suaranya bagus, kemudian Hmm. matanya juga biasanya kan kena penyakit Hmm. dan jamrut Ya, nggak. ya. Kemudian eh, kotoran nggak bau sama sekali. Hmm. Nah ini sebagai pembuktian. Hmm. Nah Hmm. kemudian kalau ayam-ayam yang lain ya kami juga pernah ke lapangan sama laboratorium. Biasanya prosentasenya kematian pasti ada ya. Tapi Hmm. ketika mereka menggunakan pupuk ini, terutama di air dan pakannya, luar Hmm. biasa. Dari Ya, sisi ya. berat anunya juga, Hmm. fisik, apa dagingnya juga lumayan. Ya, ya. Perkembangannya, kesehatannya, dan sebagainya. Ini seperti saya lakukan. Gitu. Itu Pak Yun. Oke. Baik, baik, baik. Baik Pak Dewo ya. Jadi saya jawab Mas Haris ya. Jadi mantu Mas Haris memang kalau untuk diminumkan di ternak atau unggas gitu ya, itu memang kategorinya harus lebih basah dibandingkan dengan tanaman. Kalau tanaman kan antara 5,5 sampai 7 kan. Nah, tapi kalau unggas itu lebih tinggi Mas. Jadi disarankan memang di atas 6 sampai 7 lah, ya kan? Jadi 6 sampai 7. Nah, sesekali kalau basah nggak masalah, ya kan sama kayak kita manusia. Sesekali saya bicara ya. Kalau asam atau basa terus-menerus juga nggak bagus, ya kan? Kalau terlalu asam terus-menerus ini kan nggak bagus, ya. Demikian juga basa terus-menerus, ya kan? Nah, kalau logika kita memang kadang-kadang kita kan sering agak salah kaprah mengenai kondisi air pH basa kan. Banyak dari kita itu kan mengira air pH basa itu bagus kan, baik untuk ternak maupun untuk manusia. Ya, ternyata tidak juga untuk manusia itu terlalu bagus kalau pH terlalu basa terus-menerus diminum, dikonsumsi, ya kan? Kenapa? Karena kalau pH terlalu basah, ini saya bicara manusia dulu ya sebelum masuk nanti ke ayam gitu ya. Jadi kalau manusia seperti kita itu kan mengeluarkan asam lambung secara alami teman-teman sekalian. Jadi kalau kita makan sesuatu kan asam lambung kita itu keluar alami otomatis untuk menghancurkan yang namanya makanan yang masuk ke dalam lambung kan itu fungsinya asam lambung kan. Nah kalau kita minum air yang basah terus maka asam di lambung itu akan dinetralisir ya kan. Nah sehingga kemampuannya untuk mencerna makanan itu menjadi berkurang. Makanya kenapa kita minum air yang basah terus-menerus nggak bagus juga. Apalagi kalau yang asam terus-menerus gitu kan. Nah, yang bagus adalah yang normal antara 6 sampai 7. Nah, sama dengan unggas. Jadi unggas pun juga demikian Mas Haris, antara 6 sampai 7. Nah, lalu apa yang harus dilakukan kalau misalnya ketemu airnya itu adalah terlalu asam. Nah, kalau terlalu asam Mas Haris, caranya sederhana. Jadi air itu sebelum dialirkan untuk diberikan di air minum, ditampung dulu dalam tangki. Setelah ditampung dalam tangki, nah itu ada beberapa cara. Cara pertama bisa direndam dengan kapur, itu paling gampang. Atau yang kedua, kalau mau cara yang bagus kalian ya dikasih soil treatment, Mas Aris. Ya kan tujuannya biar menetralisir pH-nya menjadi normal. Ya, nah bedanya kalau hanya dengan kapur direndam di tangki itu hanya menurunkan pH air saja. Menaikkan atau menurunkan pH air saja, tapi dia tidak bisa membunuh bakteri jahat, ya kan? Perbedaannya di situ. Nah, tapi kalau soil treatment itu jalan dua-duanya. Jadi selain pH-nya menjadi normal, air itu bakteri jahatnya juga dibunuh juga sekalian gitu loh. Nah itu lebih bagus sehingga bakteri jahatnya nggak sampai diminum lagi oleh si ayam atau unggas. Nah itu kalau terlalu asam Mas Haris. Tapi kalau terlalu basah gimana? Nah kalau kita bicara teorinya,
kalau air yang terlalu basah itu sebenarnya teorinya ya, untuk menjadi dia turun pH-nya itu sebenarnya dikasih yang namanya sulfur gitu loh, sulfur belerang. Ya, tapi harus hati-hati ini, betul-betul pakai dosis yang tepat karena apalagi ini untuk diminumkan kan. Tapi memang caranya adalah dengan sulfur belerang untuk menurunkan pH. Ya kan, menurunkan pH air itu dengan sulfur belerang ya. Tapi kalau memang mau dilakukan ya harus diteliti betul ya. Maksudnya dosisnya dan sebagainya itu betul-betul diteliti, hati-hati karena jangan sampai terlalu banyak dan akhirnya nanti diminum di ayam juga akan bahaya juga kalau sulfurnya itu sampai ke minum gitu kan. Walaupun sulfur itu adalah salah satu kandungan mineral yang juga dibutuhkan oleh ayam. Jadi caranya itu Mas, tapi dalam pengalaman kita selama ini air itu cenderungnya susah kita ketemu air yang basah sekarang di Indonesia. Kenapa? Karena hujan kita aja udah asam gitu loh. Nah, satu contoh saya sering kali cerita ke teman-teman begini. Teman-teman kalau ada hujan pernah nggak teman-teman itu menengadahkan tangan. Jadi ada air hujan itu teman-teman tangkap pakai tangan terus teman-teman coba minum itu air hujan itu pasti asam. Ya kenapa bisa air hujan asam? Ya karena dia kena ini loh awan yang memang mengandung zat asam karena banyak polusi. Ya kan? Nah, jadi demikian juga belum lagi limbah industri, belum lagi penggunaan pupuk, pestisida dan sebagainya. Jadi apalagi yang air dari mohon maaf dari PDAM misalnya, ya pasti asam kalau dites ya kan. Jadi artinya kita lebih gampang mencari air sekarang itu kondisi asam dibandingkan kondisi pH yang basah, ya kan? Nah, ada sih beberapa sumber air pegunungan itu pH-nya basah dan itu memang harus diturunkan dengan sulfur belerang. Tapi jarang sih ketemu air yang pH-nya basah. Tapi prinsipnya gitu Mas Aris. Artinya untuk diminumkan itu 6 sampai 7. Ya, jadi terlalu basah nggak bagus, apalagi terlalu asam gitu ya. Oke ya. Nah, ini terima kasih penyampaian tambahan informasi dari Pak Sudiono. Tadi kan Pak Dewo sedikit cerita teman-teman ya bahwa sekarang ini kita ketemu banyak sekali pupuk palsu, ya kan? Nah, ini memang yang banyak itu daerah Sumatera sama Kalimantan, karena daerah Sumatera Kalimantan itu kan kontrolnya juga agak susah jauh-jauh gitu ya. Kemarin saya juga ada teman kebetulan punya kasus yang sama. Dia itu beli satu truk lah ya, satu truk besar itu pupuk gitu kan, pupuk kimia nih kita bicara NPK juga gitu kan. Nah, itu kan berkarung-karung gitu kan. Nah, itu dikirim ke pedalaman Kalimantan Barat sana gitu kan. Nah, begitu diturunin gitu ya, barulah ketahuan ternyata yang bagian-bagian paling belakang, yang bawah gitu ya, ternyata karungnya itu semuanya pecahan batu bata, seperti kata Pak Sudiono tadi. Jadi KCL yang warna-warna merah itu pecahan batu bata. Jadi kalau bisa kita katakan itu adalah bekas-bekas bahan bangunan yang sudah nggak kepake itu dimasukin karung, dijual sebagai pupuk gitu. Padahal itu kan sebenarnya nggak ada harganya gitu kan. Nah, jadi ya bisa kita katakan itu jadinya pupuk palsu dong teman-teman ya. Karena kan pecahan batu bata itu kan cuma KCL aja gitu ya, seperti kata Pak Sudiono tadi ya, yang merupakan bekas-bekas bahan bangunan yang dimasukin dalam karung terus dijual gitu kan ya, untung yang jual untung gitu kan, tapi yang kasihan kan petaninya ya kan. Nah, itu teman saya yang punya lahan sawit di Kalimantan Barat tuh sampai rugi banyak sekali teman-teman, karena itu bertruk-truk itu yang seperti itu isinya batu bata merah ya, bukan hanya cuma satu truk doang, bertruk-truk gitu, itu banyak sekali dia belinya gitu kan. Nah, itu taunya ya setelah sampai, tapi mau gimana lagi, nggak mungkin dikembalikan karena mereka juga nggak mungkin ngecek satu-satu setiap karung kan. Nah, itu kan ketahuannya begitu dia mau pakai, ini kok pecahan batu bata ini. Mau protes, udah tanda terima, udah selesai, udah pembayaran, ya nggak mungkin dia komplain. Tapi ya dengan kejadian itu minimal kita juga harus hati-hati dan menginformasikan bahwa pupuk palsu itu memang banyak teman-teman ya di lapangan. Karena banyak petani juga nggak begitu paham mana yang asli, mana yang palsu ya. Oke, baik, silakan ada yang mau sharing yang lain atau ada pertanyaan lagi? Pak Coki ada mau bertanya Pak Coki? Nggak ada? Silakan kalau ada dibuka mikrofonnya. Ya. Silakan teman-teman, ada yang mau sharing tambahan ya? Pak Dewo ada tambahan lagi Pak Dewo? Monggo Pak Dewo silakan. Udah kebuka mikrofon. Iya. Ada tambahan lagi nih Pak Dewo. Sebelum kita akhiri Pak Dewo. Ya, terima kasih. Jadi intinya begini, saya pernah dapat baca buku ya. Mungkin kalau nggak salah, pekerjaan yang baik dilakukan dengan baik, hasilnya praktikal baik. Kan gitu. Itu pasti kan. Nah, sama dengan Pornas. Pornas ini produknya bagus, baik, tetapi kalau aplikasinya baik, hasilnya praktikal baik. Namun, ketika Pornas ini produk yang baik, perlakuan atau aplikasi tidak baik, hasilnya pasti akan tidak baik. Ini pasti. Seperti sampaikan tadi komposisinya itu. Biasanya yang terjadi, yang saya lihat di lapangan ya, teman-teman itu, dia itu dari manajemen waktunya kadang-kadang. Mereka tidak konsisten dengan waktu. Misalkan aplikasinya seminggu sekali itu misalkan, atau 10 hari sekali misalkan. Mereka kadang-kadang abai. Lebih mereka terpengaruhi dengan hobi itu kesenangan. Pada saat itu mestinya harus aplikasi, tapi karena memiliki kesenangan misalkan mancing saat itu, atau mungkin jalan-jalan, diabaikan. Bergeser lagi.
bahkan sampai seminggu, 2 minggu dan sebagainya, akhirnya tidak sesuai dengan apa yang selama ini kita Ah, sebut bahwa Pornas itu merupakan bentuk yang baik. ya. Karena kita apa aplikasi yang tidak baik, otomatis hasilnya berdampak tidak baik. Nah ini Hmm. kadang-kadang yang menjadi sebuah habit dari kita masyarakat secara umum ya. Supaya Ya. dipastikan bahwa manajemen waktunya tentang aplikasi terus betul-betul dipegang. Ya. Lalu kita mau Ah, menjadi chef bidang pertanian yang menggunakan dengan produk Pornas itu sendiri. Ini ya. yang paling penting. Kuncinya di sana. Kita membiasakan diri hidup namanya disiplin. Hmm. Disiplin Ya. kuncinya. Kita tidak bisa keluar-keluar, misalkan contoh lagi begini. Dalam hal tentang apa Hmm. Demplot, ini lagi Ya. saya khawatir nanti teman-teman juga penggiat Pornas. Hmm. Kita lakukan apa yang sesungguhnya secara konkret dilakukan sebagai contoh. Hmm. Misalkan ngambil sebuah objek, entah itu buah, entah itu tanaman apapun itu, difoto, diupload. Ini penggunaan Pornas, begini bagus. Hmm. Ini kadang-kadang menjadi pertanyaan. Masa Hmm. hanya sekali gitu? Ya. Oh, buahnya bagus. Ah, Ini kadang-kadang kita pembuatan publik itu. ya, ya. Setidaknya itu harus ada tahapan. Hmm. Pertama, kedua, dan seterusnya. Baru ada hasil. Nah, Hmm. ini untuk menumbuhkan trust di masyarakat Ya. sebagai pengguna daripada Pornas itu. Ya, ya. Hmm. Itu saya katakan, kalau di ini kan ada namanya analisis SWOT itu loh. Hmm. Analisis SWOT. Ya. Oke. Kekurangannya itu gimana, kelebihannya ada di mana gitu loh. Ya. Ya, Ya. ancamannya ada, kemudian peluangnya ada. Ini Hmm. yang kita harus seimbangkan. Ya, ya. Kan hanya menjiplak begitu, jedek ini begini bla bla. Karena Ah. sekarang masyarakatnya cerdas. Masa sehebat itu bin salah bin harus bla. Hmm. Alangkah baiknya kalau ada video yang bertahap pertama ini, Pak. Ini yang paling paling enak. Sebenarnya saya ambil buat namanya jurnal itu. Hmm. Ini jurnal ini luar biasa. Jadi ada Hmm. tahapnya tanggal sekian, Ya. penggunaan sekian kali, nah, efeknya begini, hasilnya begini, bla bla dan sebagainya. Jadi Ya. mereka tuh enak. Oh benar, ini Hmm. betul-betul dilakukan secara bertahap sesuai dengan Hmm. apa komposisi, apa dan Ya. sebagainya, efeknya seperti apa dan sebagainya ini paling penting. Saya Hmm. mengingatkan kepada teman-teman, ayo deh kita Hmm. betul-betul melakukan sesuatu yang betul-betul terbuka. Ya. Kalau sekali nanti ada masyarakat yang merasa dibohongi, tidak Ya. bisa Pak Jun mengembalikan, ini luar biasa susah sekali. Ya. Ya. Kita Betul. berbicara seperti apa. Dan Ya. jujur, karena saya sudah jatuh cinta dengan Pornas, bukan apa-apa Pak Jun, saya sudah Ya. menginformasikan ini ke Hmm. berbagai teman-teman petani, pejabat, apa dan sebagainya, mereka respon sekali. Ya. Nah, Ya. kedepannya terutama lagi dari sisi produk tetap Hmm. dijaga kualitasnya, bila perlu ditingkatkan. Ya. Oke. Karena selama ini terjadi banyak yang begitu booming produknya, Ah. karena tuntutan konsumen harus Ya. terpenuhi, tahu-tahu diabaikan sisi kualitas. Nah, ini Hmm. jangan sampai terjadi. Justru Ya. semakin banyak konsumen, semakin kualitasnya semakin ditingkatkan. Saya Hmm. kira kalau sampai itu dilakukan, sampai kapanpun Pornas akan menjadi idaman Hmm. di hati para petani dan masyarakat. Amin. Saya kira itu Pak Jun. Amin, amin. Baik, baik. Ya, jadi teman-teman sekalian ya, tadi saran dan masukan yang luar biasa dari Pak Dewa ya. Jadi teman-teman kalau nanti bikin demplot gitu ya, atau bikin testimoni, kalau bisa tersusun rapi ya. Jadi dari awal dan seterusnya itu tersusun rapi. Kalau bisa ada dokumentasi ya. Nah, tadi Pak Dewa sudah sedikit singgung masalah jurnal ya. Jadi ya seperti kalau teman-teman bikin jurnal penelitian lah, seperti waktu SMA pun kita semua pasti sudah sempat lah bikin jurnal-jurnal sederhana lah ya. Kalau udah mahasiswa memang udah lebih dalam lagi kan. Nah, tapi minimal ada pencatatan. Ya minimal minggu kesekian, fisiknya bagaimana, daun, akar bagaimana, batang gimana, dan ada fotonya. Jadi sampai hasil akhirnya bagaimana. Jadi kadang-kadang memang betul Pak Dewo, karena saking semangatnya biasanya yang ditampilkan hasil akhir gitu. Ya kan, jadi bagaimana proses ini nggak disampaikan gitu, sehingga kesannya itu kayak simsalabim gitu ya. Jadi wah tiba-tiba jadi begini ya. Memang karena saking antusiasnya Pak Dewo, mohon dimaklumi lah karena itu dia. Tapi memang kita ajak teman-teman semua untuk mulai bisa seperti yang Pak Dewo sampaikan tadi, yaitu melakukan yang namanya ini percobaan tahap demi tahap ya. Nah, dan berikutnya kami juga mohon doa dari teman-teman sekalian, semoga dalam waktu dekat kita akan ada pengadaan untuk seluruh Indonesia dari pemerintah dengan pupuk Pornas, sehingga harapan kami dengan pengadaan ini kan seluruh daerah di Indonesia itu bisa mendapatkan gelontoran produk Pornas dari pemerintah, dan tentu saja itu akan menjadi booster ya buat teman-teman mitra yang ada di seluruh Indonesia, karena dengan adanya gelontoran dari pusat maka produk Pornas akan dikenal luas ya kan. Nah, mohon doanya agar ini semua lancar. Kami sedang garap proyek besar ini untuk Indonesia, teman-teman sekalian ya. Semoga lancar semuanya
Dan tentu saja dampaknya nanti lanjutannya akan luar biasa buat teman-teman yang ada di daerah ya, karena pemerintah itu kalau ngasih subsidi atau gratisan itu kan nggak mungkin tiap tahun gitu kan, paling sekali setahun gitu ya. Nah setelah itu kan pasti apa namanya harus petani beli sendiri lagi, tapi minimal mereka tahu nama Pornas lah ya kan. Dan tentu saja yang menikmati keuntungan repeat ordernya nanti ada semua yang ada di daerah ya. Jadi mohon doanya agar proyek ini lancar ya untuk Indonesia ya. Untuk Fitri Zahra ya, Fitri Zahra itu ada pertanyaan ya. Jadi untuk soil ya, untuk soil itu kalau 100 liter itu boleh separuh, setengah kilogram, Fitri. Ya kan, jadi kan soil itu sebenarnya 1 kilogram itu kan untuk 200 liter air. Ini kita bicara dosis normalnya ya. Nah, jadi kalau 100 liter itu boleh dibagi dua, Fitri. Jadi setengah kilogram. Ya, nah itu bisa diberikan mungkin 3 hari sebelum airnya itu dialirkan ke ayam. Nah, itu bisa membantu pH-nya menjadi normal, Fitri. Silakan ya, itu dengan dosis seperti itu ya. Kemudian, jangan tiap hari, Fitri. Jadi kalau soil itu adalah untuk sekali untuk ini aja menetralisir pH airnya tadi, ya kan? Artinya kalau airnya nanti, ya tentunya kalau airnya baru lagi ya pakai lagi gitu loh, Fitri, ya kan? Tapi gini, yang jelas diukur dulu pH-nya, Fitri, ya kan? Maksud saya begini. Maksud saya adalah di kuning itu kan sudah ada zat pengurai residu kimia juga sebenarnya. Jadi artinya produk kita yang Pornas kuning, Fitri, itu juga ada zat pengurai residu kimia. Itu juga bisa bantu untuk menormalkan pH. Ya, nah tapi kalau kita bicara pH air yang dalam jumlah besar, memang dia betul-betul pH-nya asam sekali ya, memang kita sarankan penggunaan soil. Ya kan, nah tapi kalau untuk daily terus-menerus pakai soil, mungkin saja itu nanti akan membuat peternak jadi keberatan, Fitri. Ya kan, kenapa? Karena bagaimanapun kan menambah biaya produksi, ya kan. Sementara dia udah pakai yang kuning nih, ya kan. Nah, jadi maksud saya begini, memang kalau kita mau bicara optimal dan maksimalnya adalah ya kalau pakai soil terus-menerus setiap air baru dipakai, ya itu bagus sekali karena dipastikan pH-nya jadi normal. Dan yang kedua adalah mikroba buruk itu udah pasti nggak ada itu kalau udah pakai soil. Itu saya udah jamin itu kan. Nggak mungkin ada bakteri jahat yang akan masuk ke ayam kalau udah pakai soil. Itu kita bicara ideal sekali, ya kan. Nah, tapi sekali lagi peternak juga tidak mau dibebani biaya produksi terlalu mahal, Fitri. Jadi kita harus pertimbangkan itu juga. Nah, jadi jangan khawatir, boleh sesekali pakai itu tadi kalau pH airnya terlalu buruk, ya kan. Nah, tapi untuk daily-nya ya memang pakai yang cair saja cukup, ya kan, karena ada juga zat pengurai residu kimia. Nah, zat pengurai residu kimia itu salah satunya juga menurunkan pH, menormalkan pH, Fitri. Ya kan, yang ada dalam Pornas cair dan juga Pornas serbu itu ada zat pengurai residu kimia. Dua-dua produk kita itu, tiga-tiganya bahkan itu ada zat pengurai residu kimia. Cuma memang yang di produk yang Pornas cair dan yang serbu itu tidak sekuat yang di soil gitu loh. Kalau soil memang kencang banget tuh kekuatannya, ya. Tapi kalau yang di cair sama serbuk juga bisa, tapi tidak sekuat itu, ya. Nah, kemudian Coki ya, saya baru di Pornas. Apakah benar dengan menggunakan Pornas ini tidak perlu insektisida dan fungisida? Nah, ini pertanyaan bagus ya. Sekarang kita bahas dulu. Pertama, masalah insek dan fungi. Insektisida itu adalah racun untuk membunuh hama, ya hama ya. Nah, kalau fungisida itu adalah racun untuk membunuh jamur, kan gitu dulu kita sepakati sama-sama ya, Pak Coki ya. Nah, sekarang kalau kita bicara kaitannya apa dengan Pornas, ya bukan berarti kita bisa tarik kesimpulan bahwa kalau sudah pakai Pornas sudah pasti tidak perlu insektisida dan fungi. Kita tidak bisa menarik kesimpulan begitu ya, Pak Coki ya. Nah, tapi satu hal begini, kalau Pak Coki menggunakan soil treatment dari awal dan juga menggunakan pupuk Pornas terus-menerus, ya kan, dalam minimal 2 kali musim tanam. Ini saya bicara dalam 2 kali musim tanam. Dan itu terus-menerus menggunakan soil dan juga pupuknya secara rutin, saya bisa pastikan itu funginya nggak akan pakai lagi. Fungi, saya bicara fungi dulu nih. Ya, funginya pasti nggak akan pakai. Kenapa? Karena fungi itu kan jamur ya, Pak Coki ya. Nah, kekuatan daripada soil treatment kita dan produk kita ini adalah dia mengandung mikroba premium. Mikroba premium itu bakteri baik yang sangat kuat. Nah, di mana dia bisa membunuh bakteri jahat, membunuh jamur, membunuh virus. 3 ini yang dibunuh. Ya. Tapi ingat, tidak membunuh hama, Pak Coki. Tidak membunuh hama ya. Yang dibunuh adalah bakteri, virus, jamur. Ya. Nah, jadi saya bisa pastikan kalau pakai soil dan juga pupuk secara rutin, fungi udah pasti nggak perlu nanti. Kalau udah 2 kali minimal terus-menerus ya Pak Coki ya. Bahkan ada beberapa kasus Pak Coki. Contoh kasus saya kasih tahu. Di daerah Sulawesi, itu banyak pohon kakao itu yang kena serangan fungi jamur yang, mohon maaf, kayak lendir-lendir putih Pak. Di pohonnya lendir-lendir putih. Nah, itu kan fungi, itu jamur. Nah, itu beberapa teman-teman itu nggak pakai fungi, dia langsung semprotkan soil, disemprotkan di situ. Bayangin, langsung disemprotkan soil di situ. Nah, itu langsung sembuh gitu, karena itu adalah jamur, ya kan? Dia langsung sembuh. Nah, jadi itu jawabannya. Nah, bagaimana dengan insek? Nah, insek itu tergantung. Ya, tergantungnya itu begini. Beberapa jenis hama, Pak Coki, beberapa jenis hama itu larvanya, larva tahu ya, telur. Nah, larva hama itu sumbernya di tanah, Pak Coki.
di tanah. Dia hidupnya di tanah. Nah, beberapa larva hama itu hidupnya di tanah. Jadi tidak semua hama itu sumbernya dari sekitar kita atau dari luar, tidak semua. Kadang-kadang ada hama yang sumbernya dari tanah, yang tempat tanaman itu. Jadi beberapa larva itu hidupnya di situ. Nah, kalau kita bicara larva, produk kita, Pak Coki, itu mampu membunuh larva. Larva itu artinya hama yang belum menetas, Pak Coki. Ya kan? Dia mampu membunuh itu. Beberapa ya, tidak semua ya. Tidak semua, ada beberapa yang bisa dilakukan. Tapi kalau kita bicara hama yang sudah gede, misalnya contoh, mohon maaf, lalat yang udah gede, atau kumbang dan sebagainya, ya produk kita tidak bisa membunuh itu, Pak Coki. Ya kan? Produk kita tidak bisa membunuh itu, karena produk kita bukan insektisida. Ya kan? Produk ini adalah produk imunitas untuk tanaman. Ya kan? Nah, tapi beberapa jenis hama, kita ketahui bersama, hama itu juga kan mengalami mutasi, Pak Coki. Betul ya, Pak Coki ya? Nah, mutasi itu contoh gini, Pak Coki, misalnya kayak nyamuk di rumah kita. Kalau dulu nyamuk itu kita kasih baygon sekali kan mati. Nah, kalau sekarang kita kasih baygon satu kali belum tentu mati, dia cuma muter-muter habis itu hidup lagi kan begitu kan, karena dia udah bermutasi. Nah, ternyata hama yang ada di sawah itu juga mengalami mutasi. Artinya dia tambah kuat gitu loh. Ya kan? Nah, pengalaman kami, beberapa jenis hama yang kebetulan ini pengalaman kami memang mungkin dia kekuatannya tidak begitu kuat. Itu beberapa bisa diusir dalam tanda kutip, bukan dibunuh ya Pak Coki, diusir. Ya, itu pengalaman kami diusir. Contoh yang kami pernah temui itu hama wereng, terus kutu putih, ya kan, itu pergi. Terus ada ular, tikus, bukan ular ya, belum pernah ular, tikus sama siput. Nah, itu kan termasuk kategori hama kan. Belalang juga. Kenapa? Kenapa Dewa? Belalang juga. Oh, belalang pernah ya. Oh ya, belalang pernah. Belalang. Belalang. Nah, tapi dia mengusir sifatnya Pak Coki, bukan membunuh. Ya. Nah, ketika saya sempat tanya kepada teman formulator, kenapa sih kok bisa tikus itu beberapa tikus ya, maksud saya beberapa tikus itu artinya yang belum mutasi Pak Coki. Ya kan kita tahu semua itu mengalami mutasi ya. Nah, beberapa tikus yang belum bermutasi itu dia nggak suka sama baunya gitu loh Pak Coki. Baunya, aromanya. Padahal kalau kita nyium sih aroma pornas biasa aja gitu kan. Tapi ternyata beberapa binatang penggerak contohnya itu nggak suka dengan baunya. Jadi dia tuh pergi dengan sendirinya, bukan dibunuh. Ya kan? Nah, itu jawaban saya. Nah, jadi artinya hanya saja begini Pak. Kadang-kadang petani itu kan belum muncul hamanya sudah nyemprot duluan karena saking trauma, paham ya Pak Coki ya. Banyak petani itu kan dia berbicara kebiasaan. Pak, biasanya kalau saya nanam padi, ini biasanya umur segini ini muncul hama nih. Biasanya muncul jamur. Nah, jadi sebelum muncul pas saya semprot duluan. Nah, itu yang dilakukan banyak petani kan. Nah, nanti Pak Coki kalau sudah pakai Pornas, saran saya Pak, jangan ulangi hal itu. Jadi maksud saya jangan duluan nyemprot sebelum muncul. Pokoknya pakainya dulu Pornas. Ya, siapa tahu dia bisa diusir. Nah, kalau dia tidak ada kan nggak perlu pakai gitu loh maksudnya Pak Coki, ya kan? Tapi jangan juga membuat statement bahwa dengan Pornas tidak perlu gitu loh. Jangan juga. Kita lihat kondisional maksud saya. Kondisional di lapangan itu bagaimana. Nah, kalau memang diperlukan ya tetap pakai, nggak apa-apa. Dan Pak Coki, kalaupun pakai ya insektisida, saran kami pakailah insektisida organik. Ya, karena insektisida organik itu banyak cara sebenarnya. Cuma kadang-kadang petani kita males, Pak. Ini contoh, Pak. Saya udah buktikan nih, Pak. Pakai rebusan bawang putih, Pak. Rebusan bawang putih itu pakai untuk ngusir yang namanya lalat buah, ya, kemudian ngusir tikus. Itu mampu, Pak. Cuma kadang-kadang petani kita males, Pak. Ya kan kalau buat rebusan bawang putih kan contoh nih 100 gram bawang putih direbus dengan air 2 liter sampai mendidih, sampai menyusut sisa 1 liter. Begitu sisa 1 liter barulah dipakai untuk nyemprot kan. Ya kadang-kadang malas gitu loh Pak Joki. Jadi mereka lebih baik beli insektisida kimia langsung semprot kan begitu. Nah, tapi sebenarnya dengan cara tadi insektisida organik itu bisa. Jadi bukan hanya bawang putih, banyak yang bisa dipakai. Contoh di Bali banyak buah mengkudu. Buah mengkudu itu juga ditakuti banget tuh sama hama. Terus ada lagi misalnya banyak cara-cara mekanis, misalnya pakai lakat kuning namanya. Lakat kuning itu tiang ditempeli kertas warna kuning, dikasih lem pengerat lem. Itu hama itu nempel di situ nanti. Jadi dia nggak akan nyerang tanaman. Atau dikasih juga bunga-bunga yang menarik kayak beberapa jenis bunga yang bunga yang ditaruh di pinggir-pinggir lahan. Nah, itu hama-hama itu akan ke sana, dia nggak nyerang tanaman sebenarnya. Nah, jadi banyak cara-cara insektisida organik yang bisa dipakai, Pak Coki, ya kan? Nah, tapi intinya adalah ketika menggunakan Pornas dengan makanan yang cukup bisa masuk ke dalam tubuh tanaman, maka tanaman itu punya daya tahan yang kuat, Pak Coki. Sama kayak kita manusia nih, Pak Coki. Kayak kita manusia ini kan sekitar kita kan banyak virus, benar nggak? Banyak penyakit sekitar kita nih loh. Ya kan, tapi kenapa kita belum sakit? Padahal di sekitar kita hirup ini mungkin virus ini banyak. Nah, kenapa kita belum sakit? Karena kita punya daya tahan ini kuat. Karena makan kita cukup, suplemen kita cukup. Nah, tanaman sama Pak Coki. Tanaman itu juga kalau Pak Coki bisa membuat dia makannya cukup, suplemennya cukup, maka tanaman akan kuat, antibodinya kuat. Jadi walaupun dia ada penyakit di sekitarnya dia nggak akan kena serangan. Nah, itu sama kayak manusia. Ya, nah jadi saya rasa Pak Coki cukup dewasa memahami apa pernyataan saya ini, Pak Coki ya. Cukup Pak Coki ya. Ya, oke. Semoga puas ya. Oke, kemudian
Oke, ini ada lagi Pak Mas Aris ya, menyambung pertanyaan Bu Fitri. Kalau bisa penampung air sementara berkapasitas 12 meter persegi, berapa takaran soil treatmentnya? Dikira-kira aja, Mas Aris ya. Kan tadi bisa dihitung pakai matematika aja lah, ya kan? Jadi artinya soil itu juga bukan produk. Jadi gini, sekali lagi saya tekankan ke teman-teman, produk kita ini kan organik. Jadi teman-teman itu nggak perlu khawatir ngasih dosis terlalu banyak. Yang penting jangan terlalu encer aja. Kalau terlalu encer, soalnya nggak bermanfaat terlalu besar gitu loh maksudnya. Tapi kalau teman-teman ngasihnya kelebihan, no problem. Ya, ini saya bisa kasih statement begitu. Jadi teman-teman jangan khawatir misalnya nanti ayamnya keracunan gara-gara kelebihan soil. Enggak. Ya, enggak perlu khawatir seperti itu, Mas Aris. Ya, jadi kalau kita bicara 12 meter persegi tinggal pakai matematika aja sih, Mas Aris. Ya kan? Artinya meter kubik ya. Nah, itu kan tinggal dihitung aja. Tadi kan kalau misalnya dia 100 liter gitu kan, tinggal dibagi aja pakai hitungan matematika. Ya, tinggal pakai hitungan proporsional aja, Mas Aris. Dikira-kira saja lah. Mau dikira-kira secara manual juga boleh, atau pakai hitungan matematika juga bisa, gampang kok. Ya kan? Tapi sekali lagi, kalau seandainya pun Mas Haris kasihnya lebih, ya no problem Mas, jangan khawatir ya. Tapi kalau perkiraan saya sih kalau cuma 12 meter persegi ya kasih seperlima sampai seperempat oke lah, ya kan, seperempat kilogram maksudnya, atau sampai seperlima itu udah cukup kalau 12 meter kubik ya. Oke, kemudian Anita ya, ada teori yang mengatakan untuk memberi makan mikroba premium yang ada dalam kandungan pupuk organik dengan memberikan molase itu gimana kalau pornas? Yes, itu betul, Anita. Jadi begini Anita, ya dan teman-teman yang lain ya. Mikroba premium itu hanya ada di dalam soil. Ini yang biar teman-teman ketahui ya. Mikroba premium itu hanya ada di soil sama di yang serbuk yang putih. Yang kuning udah nggak ada mikroba premium. Yang kuning itu sudah hasilnya dari mikroba premium, yaitu apa? Enzim. Ya, jadi ingat ya, yang kuning udah nggak ada mikroba premium. Yang kuning itu langsung enzimnya. Tapi yang serbuk sama yang soil kita kasih mikroba premium. Kenapa mikroba premium kita masukin di yang serbuk sama di yang soil? Karena bentuknya serbuk. Dan itulah satunya teknologi kita yang dahsyat luar biasa. Teman-teman tahu nggak, ketika kita minta izin ke Kementerian Pertanian, profesor di kementerian itu heran. Dia nanya saya, Pak Jun, coba tanya formulator Bapak, gimana caranya ngasih mikroba dalam granul? Granul itu maksudnya serbuk itu loh. Kok bisa ada mikrobanya dan masih hidup? Dia nanya begitu ke saya. Ya saya bilang sama profesor itu, Prof, kalau saya ngasih Pak Prof, caranya bagaimana? Ya sama saja saya bongkar rahasianya Pornas, ya kan? Disitulah rahasia kita, rahasianya Pornas itu di situ. Ya makanya Pak Prof nggak bisa kan buat kayak gitu. Ya itulah makanya kita rahasiakan gitu kan. Jadi teman-teman tahu, granul atau serbuk kayak apa namanya Pornas serbuk kita sama soil kita itu kan serbuk. Logikanya teman-teman sekalian, kalau mau buat serbuk itu kan harus dipanaskan 200 sampai 300 derajat untuk membuat serbuk kayak gitu, apalagi nano ya. Itu pemanasannya 200 sampai 300 derajat. Logikanya mikroba manapun pasti mati. Mau mikrobanya sekuat sehebat apapun itu dipanasin 200 derajat pasti mati teman-teman. Tapi pertanyaannya, kenapa mikroba premium di Pornas nggak mati? Ya itulah rahasia kami teman-teman sekalian yang tidak kami buka, yang tidak diketahui banyak orang. Dan teman-teman perlu ketahui, di soil sama di serbuk itu mikrobanya tidak hidup. Mikrobanya dormen. Dormen itu apa? Dormen itu tidur. Dia hidup begitu kena air. Jadi begitu kena air baru dia hidup, ya kan? Nah, kata-kata molase itu betul. Jadi begini teman-teman sekalian. Mikroba premium itu akan bertambah kuat dan ganas dan bisa berlipat kali lipat lebih banyak jumlahnya kalau dikasih makan. Makannya ada dua, yaitu ya, makannya bukan ada dua, ya satu aja. Makannya itu glukosa. Ya, glukosa itu gula teman-teman sekalian. Ya, nah sumbernya bisa dua teman-teman sekalian. Satu nasi putih, yang kedua molase. Molase itu kan adalah cairan gula. Ya, teman-teman tahu nggak kenapa orang itu Indonesia banyak diabetes? Karena padi kita, beras kita itu gulanya tinggi sekali. Ya kan, jadi teman-teman tahu nggak? Yang namanya beras yang kita makan itu kandungan gulanya itu tinggi sekali, mengalahkan gula pasir bahkan. Apalagi kita tiap hari makan gula bahkan ini ya, nah itu gulanya tinggi. Nah makanya kalau teman-teman sekalian mau membuat produk soil kita atau yang serbuk kita itu kapasitasnya meningkat, boleh direndam dulu dengan molase atau apa namanya tadi beras ya, sorry bukan beras ya, nasi matang maksudnya direndam semalam Anita. Dan kalau itu diberi makan maka kapasitasnya meningkat bisa 10 kali lipat lebih kuat. Ya kan? Nah ini contoh ya teman-teman ya. Ini saya mau kasih bocoran sedikit bahwa itu kalau dipakaikan itu bisa 10 kali lipat lebih kuat. Ya, tapi terus terang ya ini tidak untuk umum sebenarnya. Ya kan? Tapi 10 kali lipat lebih kuat kalau Anda rendam semalam. Contoh soil nih. Soil itu dalam 1 galon aqua itu 1 kilogram teman-teman masukin ada airnya ya. Airnya kasih 10 sampai 15 liter. Masukin soilnya aduk. Ya, setelah itu masukin beras satu genggam nih beras atau molase tadi, cairan gula. Karena makanan di mikroba itu adalah gula. Dimasukin di situ terus ditutup, Anita. Ya, ditutup semalam ditutup. Itu besoknya itu 1 galon itu menjadi apa istilahnya benih atau apa namanya apa selain benih itu ya ekstraknya itu bisa dicampur lagi dengan air yang lebih banyak jadinya.
Ya, kapasitasnya seperti yang saya bilang tadi meningkat 10 kali lipat. Ya kan? Nah, itu jawaban saya buat Anita ya. Dan itu memang betul Anita, karena mikroba premium sangat senang dikasih yang namanya molase. Ya. Oke, semoga menjawab ya. Kemudian Rara ya, hama yang disebut busuk leher biasa di padi itu pernah ada pengalaman solusinya kata Malang sering. Ya, itu busuk batang namanya Rara. Itu busuk batang itu adalah jamur. Ya, nah itu solusinya soil treatment. Ya, itu kalau sudah pakai soil treatment, itu pasti nggak ada itu busuk batang. Tapi kalau seandainya ada pun, ya kan, nah itu bisa disemprot langsung pakai soil. Ya, dengan dosis yang pekat lebih tinggi. Ya, atau yang tadi Rara, bisa pakai yang saya bilang tadi, rebusan bawang putih. Itu bisa juga, ya. Nah, itu pengganti pestisida kimia atau insektisida kimia, ya. Kemudian padi sawah dan tunjangan panen berapa kali untuk masing-masing 1 hektar lahan berapa kebutuhan pupuk. Oke, Pak Jufri Ahmad ya. Pak Jufri Ahmad, untuk secara umum ya Pak Jufri ya, untuk kebutuhan pupuk ya, itu secara umum 1 hektar itu baik jagung, padi itu sama Pak, kurang lebih ya. Itu kalau pupuknya saja ya Pak ya, Bapak nggak pakai soil ya. Itu pupuknya saja itu Bapak kira-kira 1 hektar butuh 4 box Pak. Ya 4 box itu dua box yang kuning, 2 box yang putih Pak. Jadi 2 box kuning, 2 box putih. Kemudian kalau misalnya perlu tambahan soil, ya 1 hektar berarti ada tambahan bisa sekitar 6 kilogram sampai dengan 10 kilogram soil Pak untuk 1 hektar. Kalau Bapak perlu soil, ya artinya kondisi tanah padi atau sawahnya itu rusak Pak. Ya saran saya adalah Bapak pakai soil. Tapi kalau misalnya pH tanahnya udah normal, ya Bapak nggak usah pakai soil, langsung pakai pupuk saja. Yang jumlahnya tadi Pak, 2 kuning, 2 putih. Ya setiap 1 hektar padi dan sawah itu sama ya. Kemudian Pak Coki, apakah bisa dicampur molase dalam pencampuran molase sebelum aplikasi? Sebenarnya kalau sebelum aplikasi nggak terlalu pengaruh Pak Coki. Dia perlu waktu untuk makan. Jadi kalau misalnya mau berpengaruh terhadap kapasitas atau kekuatannya, saran saya direndam 1 malam Pak. Artinya kalau dalam tanda kutip difermentasi semalam Pak Coki. Ya karena kalau baru sekarang mau menerapkan aplikasi baru dikasih molase itu kurang maksimal sih. Nah, kecuali Bapak aplikasi molasenya di lahannya nggak masalah. Karena gini, tapi akan sangat molasenya akan sangat banyak terbuang karena bagaimanapun di tanah itu kan banyak yang namanya bakteri jahat. Nah, masalahnya kalau Bapak terapkan dia sudah di tanah dikasih molase, yang ikut makan bukan hanya mikroba premium di Pornas, tapi mikroba jahat juga ikut makan, masalahnya di situ. Makanya kenapa kalau memang mau memanfaatkan kekuatan molase atau nasi putih ya direndam semalam lah, difermentasi semalam ya. Oke, kemudian Anita ya. Apakah bisa disimpan dalam jangka panjang? Tidak disarankan Anita. Jadi artinya sarannya sih cuma semalam saja disimpannya. Jadi karena kalau terus-menerus ya tetap dia lama-kelamaan kan akan kanibal juga gitu kan. Karena bagaimanapun mikrobanya akan berkembang terus. Dan yang berikutnya adalah yang penting dari sini adalah kapasitas Anita. Jadi kapasitas jadi meningkat 10 kali lipat ya dengan penggunaan itu tadi, molase tadi ya. Jadi lebih hemat ya. Oke Anita, kalau mau demplo 1/4 hektar perlu berapa pupuk dan soilnya? Kalau 1/4 hektar kan berarti tinggal bagi, kalau tadi 1 hektar Anita, 1 hektar kan butuh soil itu 6 sampai 10 kilogram. Kemudian kalau pupuknya kan 2 box cair, 2 box yang serbuk kan. Nah kalau 1/4 hektar berarti tinggal bagi 4. Berarti sebenarnya pupuknya itu kalau bicara pupuknya ya cuma 1 box aja itu. Kalau 1/4 hektar 1 box. Ya, jadi kalau mau bagus ya dicampur. Ya 1 box itu separuh yang cair, separuh yang putih. Nah sementara soilnya ya sama dibagi 4 jadinya. Kalau 1 hektar butuh 10 lah enggak. Berarti kalau 1/4 hektar ya dibagi 4. Berarti kurang lebih sekitar 2 lah ya. Berarti 2 soil ya. Oke. Kemudian ada R. Yusuf. Menurut saya membuat granul serbuk soil yang monomikron supaya tidak mati menggunakan metode freeze drying, pengeringan. Oke, itu adalah rahasia formulator Pak Yusuf ya. Saya terus terang juga detailnya nggak paham. Tapi yang jelas kami sudah punya teknologinya untuk membuat mikroba premium itu bisa dalam kondisi dormen di dalam serbuk atau granul kami, dan kami bisa memproduksi dalam jumlah massal dengan sangat cepat. Itu kunci pentingnya. Karena begini, karena ada beberapa teman kami yang juga profesor, itu bisa membuat mikroba premium bisa ya dengan teknologi tertentu. Tapi sayangnya begitu diminta buat massal nggak bisa gitu. Nah jadi artinya untuk kepentingan bisnis dan juga untuk kepentingan ekonomis itu nggak bisa dibuat massal. Makanya banyak di Indonesia profesor yang berhasil buat pupuk tapi mereka nggak bisa jual. Kenapa? Karena nggak bisa buat massal. Nah ini yang sangat penting. Jadi kita sudah bicara skala industri kan. Kalau Pornas kan udah skala industri. Jadi teman-teman mau order ke kita sebulan 36.000 box, kita bisa opening gitu. Sebulan 36.000 box kapasitas kita itu bisa. Ya, jadi artinya sebanyak itu kita bisa produksi dengan cara massal dengan teknologi yang kita miliki saat ini. Jadi artinya kita sudah berhasil melakukan itu ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Cukup ya, sudah jam 10. Kasihan Pak Dewo ini udah malam di Bali, udah jam 11 di Bali.
Ya, oke, Pak Dewa, terakhir ada tambahan? Ya, terima kasih Pak Jun. Sudah suatu kehormatan ya, saya diajak diskusi ya. Ya, ya, Tapi inilah apa namanya perjuangan penggiat ya, Pornas untuk memperbaiki Indonesia ke depan di bidang kesehatan pangan. ya. Saya juga apresiasi pada teman-teman yang juga memang care ya terhadap kondisi lingkungan terutama di situ. Nah, kalau nggak kita yang bergerak atau memberikan contoh kepada siapa lagi kan gitu. Ini alam kita ini mesti harus dapat atensi lebih gitu dari kita Ya, oke. untuk perbaikan, terutama kembali lagi tentang produk pangan yang sehat itu. Nah, melalui gerakan ini saya kira kalau dilakukan secara masif, ke depannya barangkali bagi generasi anak cucu kita. Jadi dia bisa melihat bagaimana sih penerus sebelumnya, apa yang mereka wariskan ke kita kan gitu. Nah, sekarang karena Ya, kita juga bersama-sama sebagai penggiat tentang lingkungan, otomatis mereka juga ngikut contoh yang ya, baik kita berikan, jadi mereka juga meniru yang baik gitu. Saya kira itu yang penting, yang oke. putus asa, yang kedua tetap digaskan Ya, gitu. oke. Baik, Bekerja dengan baik, melakukan dengan baik, hasil pasti baik gitu. Jadi saya kira itu Pak Jun. Terima kasih teman-teman oke, semuanya. baik. Salam Oke, Komnas. baik, baik. Baik, Pak Dewo ya, terima kasih banyak. Salam buat keluarga semua, sehat dan sukses selalu semua pekerjaan, bisnisnya di Bali. Dan tentu saja kami juga mendoakan agar semangat dan visi misi Pak Dewo ini bisa menular kepada seluruh anak muda, bukan hanya di Bali, tapi juga di seluruh Indonesia ya. Dan untuk teman-teman sekalian, pastikan Anda juga jangan lupa ya, kita mau berangkat cruise di bulan Juni. Ya, jadi pastikan teman-teman sekalian minimal Anda sudah capai Sapir ya. Sapir atau Ruby atau New Ruby ya untuk sampai dengan bulan Juni. Kita rencana keberangkatan perdana untuk cruise ya. Cruise yang kedua, karena cruise pertama kan kita udah berangkat kemarin di 2023 ya. Ini cruise yang kedua kita berangkat di Juni. Tapi kapalnya bukan yang kemarin teman-teman sekalian, ini kapal baru, ini keren ini ya. Dan teman-teman nanti akan kaget dengan destinasinya. Kalau yang dulu kita kan ke Singapura, Malaysia dan Thailand gitu ya. Nah ini ada rute yang agak sedikit berbeda dan kapalnya kapal baru. Dan ada kemungkinan berangkatnya itu dari Jakarta kapal pesiarnya. Ya, pokoknya asik banget lah. Nanti kita kalau nggak Jakarta ya Singapura lah berangkatnya gitu ya. Oke, teman-teman sekalian ya, jumpa lagi pada AWM Vagansa berikutnya. Tetap semangat, jaga antusias, selalu jaga motivasi Anda dan tetap berbuat yang terbaik ya untuk keluarga Anda dan untuk orang-orang di sekitar Anda. Mari kita capai impian kita masing-masing ya. Gaspol semuanya, salam dahsyat. Gaspol. Thank you semua. Mantap, gaspol, full. Ya, Pak Surasa. Siap. Gimana Malang hujan? Malang hujan terus. Hujan terus ya. Iya, Malang hujan terus ini Malang gimana ini? Iya, iya. Oke, oke. Sip, sip.